Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya sebenarnya pria dan wanita ya dalam masalah kesehatan di sekitar alat vital itu sebenarnya sama saja ya. Banyak juga sebenarnya masalah. Cuma bedanya kalau pria kadang malu-malu ya untuk menceritakan ya masalah, misalkan ya masalah di eh, testis atau buah zakarnya, ya dia sedikit malu, beda dengan wanita. Misalkan contohnya itu buah zakarnya itu meradang ya ataupun dikenal dengan orchitis. Jadi kita akan membahas orchitis ya, radang pada buah zakar pria. Apa itu orchitis? Orchitis ini ya radang pada testis ataupun buah zakar laki-laki. Ya ini bisa karena virus, ya bisa juga karena bakteri. Bisa salah satu sisi ataupun kedua sisi ya, kanan dan kiri terkena radang ini. Orchitis ini ya umumnya akibat penyakit menular seksual, ya gonore, chlamydia, atau infeksi virus paramyxovirus ya penyebab gondongan. Kalau radang buah zakar ini tidak ditangani dengan tepat, ya teman-teman bisa mengalami namanya mandul ataupun kemandulan. Penyebab orchitis. Ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk penyebab orchitis itu memang bakteri maupun virus. Untuk bakteri ya Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus. Untuk virusnya ya paramyxovirus. Apa saja faktor resiko orchitis? Ada beberapa ya faktor resiko yang bisa menyebabkan teman-teman pria terkena orchitis ataupun radang testis ini. Yang pertama itu usianya di atas 45 tahun. Nah, ini lebih rentan terkena ini ya. Yang kedua, belum pernah mendapatkan vaksin gondongan ataupun MMR. Yang ketiga, mengalami infeksi saluran kemih yang berulang. Yang keempat, mengalami pembesaran prostat ataupun BPH. Yang kelima, teman-teman menggunakan selang kencing ataupun kateter urin ya dalam waktu yang lama. Yang keenam, ada riwayat operasi kelamin ataupun operasi di saluran kemihnya. Yang ketujuh, adanya kelainan saluran kemih bawaan. Yang kedelapan, ya hubungan seks yang tidak sehat ya gonta-ganti pasangan. Apa saja gejala orchitis? Nah teman-teman, kalau terkena radang testis ya tentu nanti testisnya ya bisa bengkak ya di salah satu sisi ataupun kedua sisi. Teman-teman bisa mengalami mual dan muntah, ya nyeri saat berhubungan seksual ataupun saat ejakulasi, demam ya, tubuh mudah lelah, nyeri di area selangkangan, ya nyeri ketika buang air kecil, adanya darah pada sperma, ya area yang terkena radang ini terasa berat. Dan tentu yang terakhir ya nyeri pada testis yang terkena. Bagaimana pengobatan orchitis? Ya kalau seandainya pengobatan untuk di rumah, ya teman-teman bisa minum paracetamol untuk menghilangkan nyeri ataupun membantu mengurangi bengkak. Kemudian untuk membantu mengurangi demam ya paracetamol juga bisa. Yang kedua, teman-teman gunakan celana khusus untuk menyangga testis. Yang ketiga, jangan berhubungan seks ya saat masih radang testis. Yang keempat, teman-teman banyak minum air putih, ya jangan mengangkat beban berat dulu, ya istirahat yang cukup. Nah kemudian teman-teman ya kalau tidak kunjung membaik, ya teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter, ya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan, ya diberikan obat sesuai dengan kondisi teman-teman. Apa saja komplikasi orchitis? Komplikasi orchitis ini ya kalau tidak diobati bisa bahaya ya. Teman-teman testisnya nanti bisa bernanah ataupun abses. Yang kedua, terjadi penurunan testosteron ya, hormon pria, orang bilangnya hormon kejantanan pria. Ukuran testis teman-teman ya nanti bisa mengecil ya, jadi lain sebelah kalau seandainya terkena satu sisi. Testisnya bisa rusak permanen ya, jadi bisa bahaya ya kalau rusak testisnya. Nah tentu ini bisa membuat teman-teman mandul ataupun kemandulan. Nah teman-teman beresiko juga mengalami peradangan ya di epididymitis. Nah ini tempat penyimpanan sperma dan teman-teman juga berisiko mengalami torsio testis. Bagaimana pencegahan orchitis? Nah teman-teman ya upaya yang bisa dilakukan kalau teman-teman belum
pernah vaksin MMR, ya dicoba untuk vaksin MMR ataupun konsultasi dulu ke dokter. Kemudian teman-teman jangan berhubungan seksual sembarangan ya, gonta-ganti pasangan. Sekarang banyak sekali kasus-kasus ya orang yang berhubungan seksual sembarangan dan akhirnya menyesal setelah sakit. Ya banyak yang DM ke Instagram saya ya ataupun yang komentar di YouTube. Nah, ini ya sangat miris sekali. Semoga tidak terjadi hal ini lagi. Dan kalau teman-teman berhubungan yang tidak yakin dengan pasangannya, ya bisa menggunakan kondom ataupun pelindung. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.